Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 atas nama Nurul Hikmah, Nurmina, dan Erdini Nur Afianti akan menjelaskan materi tentang asal-usul gelar kebangsawanan Bugis. Gelar Andi pada bangsawan Bugis. Sebutan Andi adalah sebutan alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetis atau keturunan Lapatau pasca Bugis merdeka dari orang Goa. Andi ini dimulai ketika 24 Januari 1713, dipakai sebagai extension untuk semua keturunan hasil perkawinan Lapatau dengan putri Raja Bone sejati, Lapatau dengan putri Raja Luwu, Lapatau dengan putri Raja Wajo, Lapatau dengan putri Sultan Hasanuddin atau Sombaye Goa, anak dan cucu Lapatau dengan putri Raja Suppa dan Tiroang. Dalam versi yang hampir sama, gelar Andi pertama kali digunakan oleh Raja Bone ke-30 dan ke-32 Lamapanyuki. Beliau adalah putra Raja Goa dan putri Raja Bone. Gelar itu disematkan di depan nama beliau pada tahun 1930 atas pengaruh Belanda. Gelar Andi tersebut bertujuan untuk menandai bangsawan-bangsawan yang berada di pihak Belanda. Dan ketika melihat berbagai keuntungan dan kemudahan yang diperoleh bagi bangsawan yang memakai gelar Andi di depan namanya, akhirnya setahun kemudian secara serentak seluruh raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan menggunakan gelar tersebut di depan namanya masing-masing. Gelar Andi baru dibudayakan di masa kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda atau PKB, di mana pada masa itu sekitar abad ke-19, di masa peralihan kekuasaan era kejayaan Lamapanyuki. Para bangsa penjajah atau Belanda menginginkan agar orang-orang bangsawan Bugis Makassar Konjo dapat diberi tanda atau gelar kebangsawanannya, dan diberilah dengan kata Andi yang ada di depan nama bagi semua keturunan bangsawan pada masa itu, sebagai bentuk penandaan bahwa orang tersebut berasal dari turunan bangsawan yang lahir dari para puang serta karaeng yang selaku di Pertuan Agung. Namun, arti sesungguhnya Andi adalah adik atau adinda, atau dengan kata lain bangsawan muda. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurmina akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu gelar Karaeng pada bangsawan Bugis. Jadi, menurut sejarah bahwa asal-usul Karaeng adalah Daeng ketika bentuk pemerintahan Kakareang di bumi Turatea berubah menjadi Kakaraengan. Maka, beberapa perwakilan masyarakat diberi amanah untuk mencari seseorang untuk diangkat menjadi raja atau Karaeng. Maka dipilihlah di antara bangsawan yang bergelar Daeng menjadi Karaeng dan namanya tetap memakai Daeng, seperti Raja atau Karaeng pertama Kakaraeng Binamu, Maggaukang Daeng Riolo Karaeng Binamu, Raja atau Karaeng Tolo pertama Patiala Daeng Nyawuru Karaeng Tolo. Jadi gelar Karaeng diikuti oleh nama tempat atau kerajaannya. Selanjutnya, yang dipilih menjadi Karaeng adalah orang-orang yang berakhlak mulia seperti jujur, ramah, rendah hati, tekun beribadah, cerdas, teguh pendirian, bertanggung jawab, berani dalam kebenaran, beriman, dan taat beribadah kepada Allah, dan sebagainya. Dari sifat-sifat Karaeng yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, maka jelaslah bahwa bangsawan Karaeng yang sesungguhnya adalah
keluhuran budi pekertinya, bukan dilihat dari keturunannya. Kemudian, Karaeng yang hanya karena keturunan semata kadang tidak tahu apa itu karaeng, sehingga perbuatannya kadang keluar dari garis kekaraengannya, antara lain berakhlak buruk, seperti minum minuman keras, berjudi, bermain perempuan, bahkan terlibat pencurian, dan sebagainya. Karaeng seperti ini biasanya kurang dihormati dalam masyarakat, karena sesungguhnya yang dihormati masyarakat bukan gelarnya, melainkan akhlak kebangsawanannya. Selanjutnya, bagi masyarakat suku Makassar, Karaeng mengandung 3 makna, yaitu 1. Karaeng sebagai gelar jabatan pemerintahan, 2. Karaeng sebagai gelar bangsawan, dan yang terakhir, Karaeng sebagai sapaan penghormatan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul gelar kebangsawanan Bugis. Gelar Daeng pada bangsawan Bugis. Gelar Daeng pada hakikatnya tidak didapatkan begitu saja, melainkan mengandung makna yang beragam. Maknanya antara lain penghambahan dari nama Allah kurang lebih sama dengan nama Islam yang ditambahi dengan Abdul. Misalnya Daeng Patoto adalah hamba dari Yang Maha Pencipta, dengan Daeng Tanicala artinya tak tercela. Yang tercela hanyalah Allah SWT. Daeng Manaba yang artinya penyayang, hamba dari Yang Maha Penyayang. Sekian. Saya akan melanjutkan materi tentang Daeng. Berasal dari kata benda Makassar pakadoa, dari akar doa dan harapan. Ada beberapa pakadengang yang dapat masuk dalam kategori ini, misalnya Daeng bau, agar yang bersangkutan memberi nama harum bagi keluarga dan masyarakatnya. Daeng Nisona yang diimpikan, yang dicita-citakan Daeng gemilah agar tampil lebih gemilah. Daeng Nikena agar selalu dikenal. Daeng Kanang agar ia cantik. Daeng Baji agar dia baik hati. Daeng Puji agar dia menyenangkan. Sekian. Saya akan melanjutkan materi slide ketiga, yaitu namun dalam perkembangannya panggilan Daeng saat ini memiliki makna yang beragam. Bisa berarti kakak, bisa pula bermakna kelas sosial. Namun demikian penggunaannya harus berhati-hati apabila saat ini penggunaan kata Daeng untuk memanggil seseorang sering ditunjukkan untuk masyarakat dengan kelas sosial tertentu, misalnya Daeng beca atau penarik beca. Yang kedua, Daeng sopir PT-PT atau supir angkot. Yang ketiga, Daeng kuli bangunan dan lain sebagainya. Di Sulawesi Selatan khususnya penghormatan kepada tokoh Bugis termasuk di dalamnya bangsawan biasanya dilakukan dengan menggunakan kata penyelampuang, bukan Daeng. Sekian, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan materi tentang asal-usul gelar kebangsawanan Bugis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.